Gerindra meminta masyarakat menunggu kejutan dari Prabowo terkait Pilkada Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir lebih dari 1 juta situs judi online. Wapres menegaskan pergantian Menkominfo adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Komisi 3 akan selidiki kasus tewasnya wartawan Tribata TV beserta keluarga. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya ya di hari Senin kali ini kita menyapa masyarakat yang saat ini sedang merayakan hari ke-78 Bayangkara. Kami mengucapkan selamat untuk para Polri yang ada di seluruh Indonesia. Ya, tadi ada sejumlah isu yang menjadi sorotan Dewi, diantaranya terkait dengan masih isu panas Pilkada DKI Jakarta, di mana Partai Gerindra ini masih merahasiakan untuk kita menunggu kejutan dari Prabowo Subianto akan seperti apa. Seperti apa ya kira-kira kejutannya? Dan juga ini memang kalau misalnya kita berbicara soal Pilkada 2024 masih menjadi isu-isu hangat dan menjadi trending topik lebih tepatnya ya Tiara dan juga pemirsa. Ya. Dan selain itu juga ada tadi Kementerian Komunikasi yang dimana memblokir lebih dari 1 juta situs judi online. Ya, kalau dalam kasus ini 1 juta situs judi online berhasil diberantas ataupun diblokir dalam waktu sekitar 6 bulan, padahal biasanya untuk memblokir 1 juta situs judi online ini diperlukan waktu 5 hingga 6 tahun. Wow. Jadi ini merupakan sebuah pencapaian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga menjadi isu hangat, ini terkait dengan masih lagi-lagi imbas dari perkembangan judi online yang masih menjadi sorotan adalah desakan untuk meminta mundur dari Menkominfo. Di sini kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini memberikan tanggapan atau responnya. Dan juga tak hanya itu, ini soal kasus judi online juga yang katanya digadang-gadang nih. Ada informasi bahwa dari salah satu namanya wartawan Tribata TV yang terkena dampak, dan ini masih diulik lagi kasusnya kembali pemirsa. Ya, dan selain informasi tadi kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik hanya di Menyapa Malam bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali terkait Pilkada 2024 yang kini semakin dekat. Sejumlah partai politik pun telah mempersiapkan calon kandidat masing-masing daerah untuk bertarung di Pilkada mendatang. Dan juga dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani ini menyampaikan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto akan memberikan kejutan untuk kandidat yang akan maju di Pilkada 2024. Sejumlah partai politik kini telah mempersiapkan nama-nama terbaik untuk nantinya akan ikut bertarung dalam Pilkada 2024. Pendaftaran Pilkada 2024 ini pun akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga berbagai nama mencuat untuk maju di Pilkada 2024. Salah satunya Partai Gerindra yang telah mengantongi beberapa nama yang nantinya akan maju di Pilgub Jakarta. Terkait sosok yang akan diusung tersebut, Partai Gerindra meminta kepada publik untuk menunggu kejutan dari Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah nanti akan ada kejutan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengambil keputusan-keputusan politik untuk DKI Jakarta. Nama-namanya udah ada? Insya Allah nanti tunggu waktu sebentar ya untuk diumumkan. Sudah dalam kantong. Ada nama Mas Andi? Saya nggak ngintip untuk nama itu. Dari Tangerang, Banten, Farijal Azizul, Sinpo TV melaporkan. Ya, sedikit kejutan ya di mana nanti akan disampaikan di Agustus ya Tiara dan juga pemirsa pasti akan memantau terus nih. Ya, tentunya calon ini akan didiskusikan terlebih dahulu dan mendengarkan pandangan ataupun pendapat dari partai politik ataupun juga tentunya apakah kemudian akan membuka koalisi dengan partai politik lain. Tentunya apakah ini akan menjalin komunikasi sehingga akan menemukan titik terang itu, Dewi. Apalagi Gerindra saat ini sudah membuka ya kembali seperti apa koalisi-koalisi teman-teman partai yang lainnya ingin bergabung tepatnya. Nah, ini ngomong-ngomong kita soal komunikasi, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa pihaknya masih menjalin komunikasi dengan PKS dan PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta 2024. Dan juga hal tersebut ini disampaikan langsung oleh Muzani usai gelaran acara pertemuan bakal calon kepala daerah Gerindra seprovinsi Banten di Tangerang Selatan pada 30 Juni 2024. Partai Gerindra masih belum menentukan sikapnya untuk menentukan nama-nama terbaik yang nantinya akan maju mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan untuk Pilgub Jakarta 2024, pihaknya masih menjalin komunikasi dengan PKS dan PDI Perjuangan. Menurutnya, Partai Gerindra masih mendengarkan pandangan dari berbagai partai politik sebelum nantinya akan menentukan arah sikap yang akan maju di Pilgub Jakarta 2024. Komunikasinya intensif dengan partai-partai pengusung Indonesia Maju, KIM, dan juga komunikasinya intensif dengan partai-partai yang lain seperti dengan PKS, kita intensif. Di Jakarta dan Jawa Barat ini masih lama karena Partai Gerindra masih ingin memimpin koalisinya atau seperti apa Pak? Ya karena waktunya masih cukup, masih ada. Ya. Dan kita masih mendengar pandangan-pandangan partai. Dekat mungkin Gerindra akan safari dengan siapa? Ya. Di dalam waktu dekat Gerindra akan safari dengan siapa untuk Pilgub Jakarta ataupun Jakarta? Intensitas dengan partai PKS kita komunikasinya baik. Jadi di luar Koalisi Indonesia Maju, partai PKS aja, baru partai PKS aja? Iya, kita komunikasi dengan Pak Hasto di PDIP juga bagus. Dari Jakarta, Fahrizal Azizul, Simpo TV melaporkan. Dan menanggapi hingga saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, bahwa partainya lebih mengedepankan kader internalnya seperti Andika Perkasa dan Tri Risma hari ini. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan bahwa partainya masih mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terus mendorong dan memprioritaskan kader internalnya. Sejumlah nama pun masuk dalam bursa cagup, diantaranya mantan Panglima TNI Andika Perkasa dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Walaupun kadernya mendapat prioritas, namun PDI Perjuangan tetap membuka ruang komunikasi politik bagi partai lain yang ingin berkoalisi. Hingga saat ini, PDI Perjuangan masih belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur dalam Pilgub Jakarta 2024. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI. Kemudian dari perkembangan berbagai situasi terkini, karena PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Nah, kalau masih berbagai upaya dilakukan lobby-lobby kami bawa sendiri, maka kami akan tetap sendiri. Tentu tidak tunggal Pak Andika, ada Ibu Risma, diantaranya juga untuk Jakarta. Kemudian kami berkomunikasi dengan berbagai partai. Dari Jakarta, Sally Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Benar sekali kalau kita lihat bahwa dua nama ini merupakan dua tokoh dari menteri yang sebelumnya dipakai dari Indonesia Maju ya tepatnya. Karena memang kalau kita melihat bahwa Tri Risma Ibu ini benar-benar sedang up lagi namanya. Jadi kita melihat bahwa bagaimana nanti surveinya dibentuk dan dipilih langsung oleh PDI Perjuangan. Ya, jadi memang kedua nama ini mantan Panglima TNI Andika Perkasa, kemudian Menteri Sosial Tri Risma hari ini nih kita ataupun publik itu melihat sudah punya dari sisi popularitas mungkin sudah termasuk yang menarik perhatian publik, namun lagi-lagi tentunya kita masih menunggu karena ini berdasarkan pertimbangan di internal partai. Namun di satu sisi dari PDIP pun menekankan bahwa meskipun mereka mengutamakan dari kader internal partainya, namun tetap membuka ruang lagi-lagi untuk komunikasi dan juga koalisi dari partai politik lainnya. Benar sekali Tiara. Dan kita lanjut, ini masih tentang politik yang dimana suhu politik di Indonesia ini semakin memanas jelang pemilihan kepala daerah dan berlangsung pada November 2024. Lembaga Survei Indonesia atau LSI menyebut pengaruh Presiden Joko Widodo atau Jokowi Effect dapat mempengaruhi suara pemilih di pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024. Survei LSI mengungkap soal peta politik Pilkada Jateng 2024. Sebanyak 33,8% dari 85,1% masyarakat Jawa Tengah yang puas dengan kinerja Jokowi memilih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisa Pengarep sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hasil survei mencatat bahwa Kaisa Pengarep menduduki peringkat pertama dengan perolehan 25,6%. Disusul Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,3%. Sementara Taj Yassin Maimun berada di posisi ketiga, yakni 13,4%. Dari informasi yang diperoleh, Kaisang yang merupakan putra bungsu Jokowi memiliki peluang untuk menang di gelaran pemilihan gubernur. Adapun nama Kaisang melejit dalam hasil survei Pilkada Jawa Tengah dikarenakan Kaisang Pengarep berasal dari keluarga tokoh politik.
Dari Jakarta, Norma Semesta, Sinpo TV melaporkan. Ya, berdasarkan survei itu memang sekitar tadi 34% masyarakat itu puas dengan kinerja dari Presiden Joko Widodo di wilayah Jawa Tengah, sehingga kemudian memunculkan nama sang anak yaitu Kaisang Pangarep atau yang saat ini menjabat Ketum PSI untuk meramaikan pilkada di Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat dari 3 kandidat yang ada di Jawa Tengah ini, nama Kaisang ini lebih tinggi ya. Ini sangat mempengaruhi dari Jokowi Efek yang dibilang tadi dari LSI. Ya, dan kita hal lanjut. tersebut ini direspon oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto yang menanggapi hasil survei yang menyatakan efek Jokowi sangat kuat di Jawa Tengah. Dan sebelumnya Lembaga Survei Indonesia atau LSI ini menyinggung terkait efek Presiden Joko Widodo yang digelar di Pilkada Jateng 2024. Saat ditemui di Bilangan, Jakarta Selatan, Hasto mengatakan PDI Perjuangan masih optimistis bisa memenangkan pilkada akhir tahun nanti, meski pengaruh Jokowi masih dinilai kuat di provinsi tersebut. Hasto mengatakan PDI Perjuangan lebih percaya terhadap kekuatan mesin partai dibanding individu. Hasto mengatakan PDI Perjuangan berdiri atas kekuatan kolektif yang didasari ideologi partai. Dirinya mengklaim partai berlambang banteng itu memiliki kepemimpinan strategis yang menyatu dengan kekuatan akar rumput. PDI Perjuangan berdiri atas kekuatan kolektif, didasarkan oleh ideologi partai, kepemimpinan strategis yang menyatu dengan kekuatan akar rumput. Itu kekuatan partai, bukan kekuatan orang per orang. Dan dengan kekuatan kolektif tersebut, PDI Perjuangan menyongsong pilkada dengan optimis. Karena di dalam pemilu legislatif saja, ketika PDI Perjuangan menghadapi berbagai intervensi kekuasaan, berbagai intimidasi, PDI Perjuangan masih dipercaya rakyat menjadi pemenang pemilu legislatif. Nah, tentu saja ini membawa suatu spirit bagi kami untuk bekerja lebih baik, turun ke bawah lebih baik, sehingga pilkada nanti dapat dimenangkan. Dalam kesempatan yang sama, Hasto menyinggung hasil pemilu legislatif yang masih dimenangkan PDI Perjuangan. Dengan demikian, Hasto melihat hasil pemilu legislatif akan mempengaruhi kontestasi pilkada 2024 nanti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau dari tayangan tadi sebelumnya, dari Hasto Kristianto ini menyebut kemenangan yang diraih dari hasil pemilu legislatif masih di tangan PDI Perjuangan, sehingga itu dinilai sebagai salah satu kekuatan untuk kemudian bisa memenangkan atau optimis di Pilkada 2024 nanti. Dan semakin gencar ya kalau kita lihat bahwa dari LSI sendiri sudah memberikan survei dari 3 nama yang di Jawa Tengah ini telah terdaftar nama Kaisang Pangarep yang menjadi lebih tinggi itu di atas 26,5% suaranya. Ya, semakin menarik Dewi kita bahas, namun kita akan kembali usai jeda, tetap di Menyapa Malam, Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik
Kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam bersama saya Dewi Manik dan saudara Tiara yang akan menemani Anda, dan kita lanjut informasi berikutnya di pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu kementerian yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan judi online yang mengklaim telah melakukan pemblokiran terhadap 1 juta situs judi online dalam 6 bulan terakhir. Hal itu sebagai langkah dini mencegah masyarakat semakin banyak menggunakan situs judi online. Judi online kini menjadi masalah nasional yang sedang ramai dibicarakan dan dibahas oleh sejumlah kalangan karena judi online dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah hingga ASN di kementerian dan lembaga negara.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan pihaknya melalui Unit Pengendalian Aplikasi Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terus bergerak dalam melakukan pembersihan situs-situs judi online Unit Pengendalian Aplikasi Informatika Ditjen Aplikasi dan Informatika. Disebutkan oleh Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, sebanyak lebih dari 1 juta situs judi online telah dikumpulkan atau di-take down dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Padahal sebelumnya penindakan terhadap 1 juta lebih situs judi online baru bisa dilakukan dalam kurun waktu 5 hingga 6 tahun. Meskipun telah melakukan penindakan dengan melakukan takedown terhadap 1 juta situs judi online, namun aktivitas judi online tidak akan bisa sepenuhnya dibersihkan, karena di hulunya masih banyak bandar judi online yang bebas beroperasi. Ada banyak, kalau bilang ada ya, cuma saya nggak hafal jumlahnya. Total itu kan dalam 3 tahun terakhir itu 121 insiden. Kebocoran data. Makanya kami menyebutnya Direktorat Pengendalian. Seperti diketahui, judi online saat ini tengah menjadi isu dan masalah nasional karena para pelaku judi online melingkupi kalangan masyarakat, kelas bawah hingga ASN di kementerian dan lembaga negara. Akibatnya, marak judi online ini sampai membuat Presiden Joko Widodo membentuk Satgas khusus dalam penanganan judi online. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Masih berkaitan dengan judi online, ini Wapres Ma'ruf Amin menyebut persoalan judi online kini menghantui masyarakat. Dan juga Ma'ruf ini juga menyampaikan selain menyelesaikan masalah judi online, diperlukan juga literasi kepada masyarakat bahaya judi online. Dalam keterangan pers, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membahas terkait judi online. Dirinya menyampaikan, selain menyelesaikan masalah judi dalam jaringan atau online dengan sanksi tegas, diperlukan juga literasi kepada masyarakat, sehingga ke depan perilaku tersebut tidak menjangkiti seluruh lapisan masyarakat. Ya tentu kita ingin menghilangkan, ya paling tidak itu meminimalkan, mengecilkan peran-peran ini. Sebab kalau tidak ini berbahaya, dan itu akan dilakukan secara terus-menerus, ya, tanpa henti. Dan selain tindakan melalui Satgas, yang juga tidak kalah pentingnya melakukan edukasi masyarakat, membangun kembali supaya mental judi itu ini sudah menghantui masyarakat kita. Ya, bahkan apa-apa semua bisa dijudikan itu. Nomor mobil aja dijudikan. Nah, ini bahaya sekali. Jadi edukasi anti perjudian itu harus terus kita galakkan. Dan kita harapkan ada efek jerahnya ke depan. Jangan sampai kita menjadi masyarakat penjudi. Masyarakat penjudi itu kan malas, tidak kreatif, tidak memiliki semangat. Ini bahaya sekali. Ya, kalau masyarakat kita itu menjadi masyarakat penjudi, wah itu mungkin ada di tempat lain yang berjudi itu orang kaya gitu ya. Lah kita ini orang miskin. Ya, korban pinjol ini kan sudah banyak. Ya, ada suami istri bercerai, ada suaminya dibakar gara-gara pinjol, ada macam-macam itu. Wapres juga menyampaikan, selain merupakan larangan agama, berjudi juga mengganggu produktivitas seseorang. Ia juga menyebut pemerintah melihat fenomena judi online sebagai keadaan darurat yang harus segera ditangani. Sehingga saat ini pemerintah membentuk Satgas untuk mengusut tuntas dan perlu diberikan efek jera kepada seluruh pihak yang terlibat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Camat Bogor Selatan terkejut usai mendapatkan informasi bahwa wilayahnya masuk dalam kategori tertinggi dalam transaksi judi online. Yang sebelumnya Menko Polhukam Hadi Cahyanto ini membuka suara terkait transaksi judi online di wilayah Kecamatan Bogor Selatan yang mencapai sekitar 349 miliar rupiah. Camat Irman Herudin langsung mengambil tindakan dengan mengumpulkan para lurah dan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam setempat. Langkah ini diambil untuk memberikan sosialisasi dan pendekatan preventif kepada warga agar tidak melakukan transaksi atau bermain judi online. Meskipun terkejut dengan data yang disampaikan oleh Menko Polhukam, pihak Kecamatan Bogor Selatan masih menunggu salinan data resmi dari Kemenko Polhukam untuk ditindaklanjuti secara masif. Temuan PPATK nih dengan banyaknya transaksi judi online di wilayah Bogor Selatan ini seperti apa tanggapannya, Pak? Yang paling pertama ya kaget banget gitu. Shock lah saya dan prihatin kalau memang data itu benar. Hanya memang sampai dengan saat ini kan kita belum dapat data apapun. Jadi ya terkait hal itu
saya belum bisa berkomentar banyak. Terus langkah selanjutnya untuk mensikapi tetap saya coba untuk mengkomunikasikan ke seluruh elemen di Bogor Selatan. Tadi kami panggil Pak Lurah untuk bisa membuat suatu himbauan pada warga terkait bahaya judi online supaya warga menghindari hal tersebut. Jadi sejauh ini belum ada salinan data dari pihak yang menyebutkan tadi apa ya? Belum ada. Jadi sambil menunggu. Sambil menunggu ya. Terus ada upaya-upaya lain ya? Upaya lain termasuk ya dari instruksi pimpinan juga kami belum dapat. Seperti apa, hanya memang untuk pengendaliannya, untuk langkah-langkah yang kami lakukan ya seperti itu, melakukan himbauan kepada warga oleh para lurah untuk senantiasa bisa menghimbau ke warganya untuk terjerat atau mengikuti judi online ini, seperti itu. Terus undangan dari pihak yang menyebutkan Menko Polhukam dalam hal ini juga belum dapat ya Pak undangannya? Belum dapat ya. Tapi tetap menunggu atau gimana Pak? Ya kami sih sifatnya menunggu lah, tapi selama penantian itu ya kami mengambil langkah-langkahnya lebih pada sebagaimana fungsi kami lah sebagai pimpinan kecamatan, ya, ke warganya untuk menghimbau, mensosialisasikan, memberi edukasi pada warga untuk tidak terjadi judi online. Langkah preventif ini disampaikan Camat Bogor Selatan dan diharapkan dapat menekan angka transaksi judi online di wilayah Kecamatan Bogor Selatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif dari aktivitas tersebut. Dari Kabupaten Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Dan kita masih dengan melanjutkan judi online, jadi mana masalah ekonomi dan judi online ini menjadi penyebab angka perceraian di Jakarta Barat tinggi hingga mencapai 1.943 perkara. Angka kasus perceraian itu meliputi cerai gugat yang diajukan istri dan cerai talak yang diajukan suami. Beginilah suasana antrian di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Diketahui kasus perceraian di Jakarta Barat sejak bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 1.943 perkara. Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Barat Aminuddin mengatakan, dalam kasus perceraian, terdapat perkara talak yang diajukan suami sebanyak 355, sementara perkara gugat diajukan istri mencapai 1.287 perkara. Angka tersebut tidak terbatas pada kasus perceraian saja, ada perkara lain yang juga ditangani Pengadilan Agama Jakarta Barat, seperti ekonomi syariah hingga penetapan ahli waris. Dan kemudian untuk perkara secara keseluruhan, karena di peradilan agama ini tidak hanya menangani tentang perceraian saja, ada izin poligami, kemudian pembatalan perkawinan, kemudian perkara harta bersama, perwalian, asal usul anak, isbat nikah, kemudian dispensasi kawin, wali adol, kewarisan, kemudian ada hibah juga. Dan selanjutnya ada perkara ekonomi syariah juga, gitu ya. Itu kemudian tentang penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris yang di luar sengketa maksudnya. Kalau memang perkara gugatan waris beda dengan penetapan ahli waris. Penetapan ahli waris. Nah, itu secara keseluruhan total berjumlah 1.943 sampai dengan tanggal 26 ini. 26 Juni tahun 2024 ini. Kemudian yang putus sampai dengan tanggal 26 ini tadi terakhir itu berjumlah 1.605. Ya, dari jumlah 1.943 itu putus sejumlah 1.605. Meski demikian, meningkatnya kasus perceraian di Jakarta Barat mayoritas dilatar belakangi prahara permasalahan ekonomi hingga judi online. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan.
Ternyata dengan melakukan judi online dampaknya bukan main-main. Salah satunya adalah perceraian, di mana tadi sudah mulai meninggi kasus perceraian ini. Salah satunya penyebabnya karena judi online. Bahkan di wilayah Bogor Selatan sendiri nilai transaksinya nggak main-main lagi. Benar sekali. Dengan kisaran tadi 349 miliar rupiah. Sehingga diharapkan ini pemerintah terus gencar, bukan hanya jadi menyeluruh dari hulu hingga hilir, bukan hanya tentang pemberantasan ataupun pemblokiran dari situs judi online, melainkan juga bandar judi online itu sendiri, Dewi. Benar sekali, apalagi kalau kita tangkap tadi dari statement Wapres kita Ma'ruf Amin, ya, di mana ini butuhnya masyarakat untuk literasi bahaya dari judi online ini, dan diharapkan juga pemerintah dalam 6 bulan ke depan ini lebih lagi gencar dan untuk mengatasi hal persoalan judi online ini. Kita akan lanjut ke informasi terkait dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi yang menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional sementara. Dan juga ini Budi menyampaikan upaya pemulihan PDNS ini masih terus dilakukan dan ditargetkan tuntas pada pertengahan Agustus 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi memastikan pemerintah akan bertanggung jawab atas serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional. Ia mengatakan pemerintah akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Tak hanya itu, Budi juga menyampaikan bahwa tidak ada indikasi kebocoran data. Bahkan sampai saat ini belum ada bukti mengenai kebocoran data tersebut. Dan Menkominfo pun memastikan pihaknya akan segera menjelaskan kepada publik terkait peristiwa serangan itu. Dan motif pelaku penyerangan ialah didasari ekonomi. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan jelaskan ke publik siapa pelakunya, motifnya, apapun. Tapi yang pasti ini bukan state actor, bukan dari negara, tapi perorangan dengan motif ekonomi. Itu aja ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dan sementara saat ini kita lanjut informasinya, di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespon soal peretasan terhadap Pusat Data Nasional atau PDN. Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah masih berupaya untuk memulihkan situasi PDN. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin usai meresmikan gedung YPS Asy Syadzili di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wapres menyatakan pemerintah masih berupaya untuk memulihkan situasi PDN sementara, setelah itu pemerintah akan mencari tahu penyebabnya. Wapres menyampaikan pemerintah tidak pernah menyangka terjadi peretasan PDN sementara yang membuat sejumlah layanan publik lumpuh dan data kementerian tidak bisa diakses. Ma'ruf Amin juga merespon isu desakan pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sebagai imbas peretasan PDN yang terjadi. Menurut Ma'ruf, pergantian menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Pertama kita pulihkan dulu kan situasinya, baru kita cari sebabnya. Dan siapa yang harus disalahkan itu nanti mengenai ganti menteri atau itu urusannya hak prerogatif Presiden. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dimana kalau kita lihat bahwa memang Wapres ini sudah melakukan dengan Komisi 1 DPR untuk membahas sejumlah yang katanya prerogatif ya dari Presiden Joko Widodo. Ya, jadi memang ada isu desakan untuk kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi ini mundur terkait dengan adanya peretasan dari Pusat Data Nasional sementara. Namun lagi-lagi menurut Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Kita harapkan memang terkait dengan peretasan data ini Menkominfo bisa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan siapa kemudian pelakunya dan apa upaya-upaya yang kemudian telah dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian mengembalikan hasil serangan dari Pusat Data Nasional tadi, Dewi. Benar sekali. Dan pemirsa, kami akan sampaikan informasi Sinpo News Report setelah usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Menyapa Malam. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga.
Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Roni Francis. Dan saya, Doni De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan.
Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen, kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Good evening, everyone. You are watching Sinpo International News Report today. This is Swira Alanta coming back for you. The Foreign Focus Deputy Chairman of the Russian Security Council, Dmitry Medvedev, said that President Vladimir Putin urged the make peace effort with Ukraine. That was conveyed in his speech at the plenary session of the 12th St. Petersburg Conference on Thursday, 17 June 2024. In his speech, Deputy Chairman of the Russian Security Council, Dmitry Medvedev, at the 12th St. Petersburg International Law Forum, said that the peace proposal Russian President Vladimir Putin in the conflict with Ukraine as an urgent matter, as an act of ending the war and starting peace talks. Russia offers two options. First, Ukraine must declare its neutrality, so as not to join the military alliance hostile to Russia, namely NATO. Then Russia will be open to peace negotiation, even ending the conflict. Second, if Ukraine doesn't declare its neutrality, then Russia will take a firmer stance to declare war. Furthermore, Medvedev said this conflict is exacerbated because of Western interference in Ukraine, although not entirely, but a number of Western European countries also support Ukraine, even including the United States. He added, Russia will ensure that the parties involved will get Russian retribution. Во-первых, на признании факта изменения положения дел. Значит, здесь вернусь к основам международного права. Как известно, существует оговорка о неизменности обстоятельств, которые послужили основанием к заключению договора, или клаузула rebus sextantibus. Так вот, если обстоятельства меняются, то и договор может заключаться на иных уже основаниях. А обстоятельства изменились. Есть изменения на земле и есть изменения в Конституции Российской Федерации. Вот это должно учитываться. Ну и, безусловно, то, о чем было сказано президентом, а именно провозглашение нейтралитета Украины и не вступление в недружественный нам военный блок. При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, и об этом тоже было прямо сказано, то последующие переговоры, а они рано или поздно, естественно, эти переговоры возникнут, они случатся, они будут уже проходить на худших условиях. А государства западного мира, скажем так, и присоединившиеся, они как минимум помогают одной стороне, а другую сторону пытаются всячески ущемлять и запрещают другим странам заниматься с ней военным сотрудничеством. Это уже разрушает само по себе идею нейтралитета этих стран. Но они не просто не нейтральные страны, они совершенно очевидным образом вовлечены в конфликт, несмотря на то, что не имеют на это оснований. Какие могут быть основания? Право на самооборону, но им никто не угрожает. Мы на них не собираемся нападать, о чем неоднократно говорили, не собираемся какие-то военные кампании развязывать. Значит, права на самооборону у них нет. Право на соучастие в конфликте, которое вытекает из известных положений Вашингтонского договора, но в Вашингтонском договоре не участвует Украина. И у них тоже нет оснований в этот конфликт вмешиваться. Значит, что они делают? Они самостоятельно приняли участие о присоединении к одной из сторон конфликта в качестве
спонсора этого конфликта. Но совершенно очевидно, что эти государства и Соединенные Штаты Америки в юридическом смысле являются участниками конфликта, а отнюдь не занимают нейтральную позицию, как это вытекает из международных конвенций. И, безусловно, мы должны будем сделать все, чтобы они понесли за это ответственность. Ответственность и моральную, но не... Mai Siregar, Simpo International News Report. Next, we have Russian President Vladimir Putin meets with permanent members of the Security Council to discuss Russian effort to produce medium and short-range missile nuclear strike systems. President of Russia Vladimir Putin held a meeting with permanent members of the Security Council on Friday, 28 June 2024. The meeting discussed President Vladimir Putin's policy to produce medium and short-range missiles nuclear strike system. Throughout his statement, Russian President Vladimir Putin, while speaking at the meeting with permanent members of the Security Council, said he would respond to the United States policy, which placed its missiles around the world. The U.S. even brought its missiles to Europe, such as to Denmark, in the form of medium-range missiles that can attack targets at a distance of 300 until 3,400 miles for training purposes, and most recently to the Philippines. Responding to this, Russia will reply to the policies carried out by the United States. If previously Russia states will not produce these missiles in accordance with the prohibition in the Cold War Treaty, unless the United States starts producing these missiles attack system again, then Russia will prepare to make a missiles attack system similar to the US, even greater. Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Как известно, несколько лет назад Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить. Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать этих систем в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать. Поэтому на эту тему попросил бы высказаться и министра иностранных дел, и министра обороны. Давайте начнем. Mai Siregar, Sinpo International News Report. The Linvan forest fires in China last Saturday. This event occurred at the same time with a heat wave which was attracting the area. A fire incident struck in the area of Shanxi province, China last Saturday. Fire officers are comes quickly, remembering the fire occurred when a heat wave struck some of the region in China. According to Reuters, evacuation efforts were used, starting with thousands of workers, hundreds of emergency vehicles and helicopters in order to collect the fire. Around 100 citizens living in a radius of 2 kilometers of the fire circle were evacuated to the safe zone. Max Oller, Sinpo International News Report. France held voting parliamentary election in 2 rounds. France President Emmanuel Macron arrived at the Ligue to conduct the first round of voting. France has entered the decisive round parliamentary election
which will be held in 2 rounds. The first round will be held on Sunday, June 30, 2024, while the second round of election will take place on July 7, 2024. In a video post on the Fiery website, shows French President Emmanuel Macron going to the first round of parliamentary election at the polling station in Le Touquet to cast his vote in the election, accompanied by his wife Brigitte and members of his cabinet. He's seen greeting the surrounding community who watch him. In the report presented, the French Interior Ministry, the voter turnout rate in 2024 reached 25.90%, which means an increase compared to 2022, which only reached 18.43%. Thank you for watching Sinpo International News Report. This program joining between Sinpo TV Indonesia and Fiery Media. Stay with us. Have a good day. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Informasi strategi ekonomi dan bisnis dengan host dan narasumber yang berpengalaman yang dikemas dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di Sinpo TV. Bersama saya, Ronnie Francis. Dan saya, Donny De Keizer. Saksikan program Beken, Bisnis Elit dan Keren hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Sambut pagi hari dalam program Ngopi, obrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris dan Bunda Suri Susanti. Setiap hari pukul 5 pagi hanya di Sinpo TV. Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah kami sampaikan secara langsung dari tempat kejadian secara real time dalam program Breaking News Sinpo TV. Saksikan terus Breaking News Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali kita kembali hadir menjumpai Anda dalam Menyapa Malam ini. Rangkuman informasi berkualitas siap temani Anda di malam hari. Sajian berita teraktual yang menjadi pembicaraan kami hadirkan ke layar kaca. Laporan dari berbagai peristiwa kami sajikan ke ruang informasi Anda. Kami hadirkan topik yang jadi sorotan dengan nuansa kekinian. Bangga sekali yang melihat sepak bola Indonesia akhirnya seperti itu. Selain main di Qatar, Presiden juga ikut nih ya, para menteri. Tapi bukan di Qatar. Ya, di Gorontalo. Ini di Gorontalo pada saat meninjau panen raya seperti itu, panen raya jagung di Provinsi Gorontalo. Dan kita berharap kok peristiwa-peristiwa seperti ini jauh-jauh lah ya, benar kan Andi ya. Karena mengerikan curanmor, terus kayak kejadian seperti tadi yang nggak kita duga, nggak kita sangka, yang kita jauh-jauhkan nih
bisa saja menimpa gitu. Dan kita tetap harus berhati-hati pemirsa. Saya Andi Rezaldi, saya Chef Hakung. Terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan sampai jumpa. Saksikan selalu Menyapa Malam setiap Senin sampai Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Sinpo TV kembali hadir pemirsa dengan berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama satu pekan terakhir dalam program Warta Parlemen bersama saya, Andi Rezaldi. Dari ruang komisi hingga ruang sidang paripurna, sejumlah keputusan penting kerap kali diputuskan oleh para wakil rakyat di gedung Dewan. Agar tidak terlewatkan sejumlah peristiwa penting dan bersejarah dari gedung parlemen kami sajikan kepada pemirsa Sinpo TV dalam Warta Parlemen. Hadir setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hanya di Sinpo TV. Cara mudah dapatkan informasi dengan satu aplikasi. Download app Sinpo ID. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam pemirsa dan kita lanjut informasi berikut ini. Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ini menyampaikan akan terus menyelidiki kasus terbakarnya wartawan Tribata TV. Terlebih kejadian tersebut diduga setelah korban memberitakan perjudian di Tanah Karo. Dalam hal ini pihak Komisi 3 masih menggali keterangan dari rekan-rekan Polda Sumatera Utara guna mengusut tuntas kasus tersebut. Sebuah rumah seorang wartawan Tribata TV di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terindikasi dibakar orang tidak dikenal pada 27 Juni 2024. Insiden itu diduga setelah korban gencar menulis berita terkait perjudian di Tanah Karo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 Habibur Rahman menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan penyelidikan. Apakah benar pembakaran tersebut berkaitan dengan pemberitaan perjudian? Ia meminta kepada masyarakat dan Polda Sumatera Utara untuk berkoordinasi dan bekerja sama memberikan informasi yang sebenarnya. Komisi 3 pun menyampaikan kesiapannya jikalau dibutuhkan adanya rapat dengar pendapat umum atau RDPU guna menyelesaikan masalah ini. Kita mau cek dulu relevansinya, apakah benar ada kaitannya dengan pemberitaan, dengan kerja-kerjanya, maka kami akan berkoordinasi. Kami akan minta keterangan juga ke rekan-rekan kami di Polda Sumatera Utara terkait hal tersebut. Akan kami telusuri dan kami juga menunggu informasi dari masyarakat. Ini ada banyak waktu untuk RDPO. Ya, jadi teman-teman juga tolong disampaikan kepada keluarga korban bagaimana caranya, misalnya apabila memungkinkan RDPO dengan kami di sini kami tunggu. Dari Jakarta, Seli Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikut ini pemirsa. Sempat ditunda pekan lalu karena ketidakhadiran Polda Jabar. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali digelar pada Senin 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon dan akan langsung dijawab oleh termohon. Pada agenda sidang pra-peradilan kali ini, mendengarkan pembacaan gugatan dari pemohon. Tim kuasa hukum Peggy meminta majelis hakim untuk membebaskan Peggy Setiawan karena penetapan kliennya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur, serta meminta memulihkan harkat martabat Peggy Setiawan.
Mereka menunjukkan kekecewaannya terhadap penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki karena ciri-ciri sosok Peggy dalam daftar pencarian orang atau DPO yang disebut sebagai pembunuh Vina berbeda dengan Peggy yang kini ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Pihak Polda Jawa Barat memberikan keterangan bahwa jawaban akan diberikan pada sidang yang akan dilanjutkan Selasa esok. Hal tersebut membuat peserta sidang ramai menyoraki jawaban dari Polda Jawa Barat. Selanjutnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan pada esok pagi dengan agenda pembacaan jawaban dari Polda Jawa Barat atas gugatan pra-peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka Peggy Setiawan. Diketahui Polda Jawa Barat sebagai pihak termohon akhirnya menghadiri sidang pra-peradilan Peggy Setiawan setelah sebelumnya absen pada sidang yang terjadwal pada pekan lalu pada Senin 24 Juni 2024. Dan akhirnya Pengadilan Negeri Bandung memutuskan sidang ditunda. Norma Semesta, Sinpo TV melaporkan. Dan saat ini pemirsa kita lanjut informasi berikut ini di mana proses pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang kembali menjadi perbincangan publik menarik sejumlah pihak untuk terlibat di dalamnya. Ketua Umum DPN Pradi Oto Hasibuan menanggapi soal Peggy yang sedang diperjuangkan oleh Pradi. Saat ditemui oleh awak media di daerah Jakarta Barat, Oto mengungkapkan terlepas dari kasus Vina, Pradi sedang berjuang untuk mengajukan PK atau peninjauan kembali untuk Peggy Setiawan. Oto menyampaikan jikapun Pradi menemukan Peggy bersalah, pihaknya meminta keringanan hukuman. Namun jika Pradi menemukan bahwa fakta Peggy tidak bersalah, Pradi akan mengajukan PK untuk membebaskan Peggy. Oto melihat bahwa banyak pihak yang mulai berseberangan karena ada yang membela tersangka, bahkan ada advokat yang membela polisi. Menurutnya, fenomena tersebut harus dicermati. Pradi ini sekarang ini dalam proses untuk memeriksa bahwa terlepas mereka apa yang terjadi ini, kami sedang berjuang untuk mengajukan PK terhadap mereka. Kalau mereka kami temukan bersalah, ya tentunya kami minta keringanan dari hukuman. Tapi kalau kami temukan ternyata fakta-faktanya dia tidak bersalah, kami akan mengajukan PK untuk membebaskan mereka. Ya, nah sepanjang kita tahu selama ini kan banyak pemberitaan yang liar sekali kan, banyak versi-versi. Dan sekarang Anda lihat sendiri bahwa pihak-pihak yang mulai berseberangan, ada yang bela tersangka, ada yang bela keluarga, bahkan sekarang ada oknum advokat juga yang membela polisi. Ya, ini fenomena yang harus dicermati juga. Harapan saya memang semua namanya pembela advokat bisa membela siapapun sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi jangan sampai advokat itu dipakai sebagai cap saja. Dia membela berstatus sebagai pembela seseorang, ya tersangka, tapi hanya berstatus sebagai cap untuk melegitimir berita acara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikut ini di mana puncak perayaan HUT Bayangkara ke-78 digelar di kawasan Monas, Jakarta. Dalam perayaan ini Polri mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Upacara HUT Bayangkara ke-78 dipimpin oleh Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara. Upacara juga turut dihadiri oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kabar Eskrim Polri Komjen Polisi Wahyu Widada menyampaikan HUT Bayangkara ke-78 tahun ini mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sesuai dengan tema tersebut, Kabar Eskrim berharap kinerja Polri di tahun berikutnya akan semakin baik, semakin dekat dengan masyarakat, serta semakin profesional. Wahyu menyebut selain dilaksanakan upacara, puncak perayaan HUT Polri juga dimeriahkan dengan pesta rakyat sebagai wujud syukur Polri untuk mendekatkan kepolisian dengan masyarakat. Jadi untuk tema peringatan Hari Bayangkara ke-78 ini adalah Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Tentunya diharapkan kinerja Polri ke depan akan menjadi semakin baik, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin profesional. Sehingga polisi dapat menampilkan kinerja, menciptakan kondisi Kamtibmas yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jadi itu makna dibalik tema yang dipilih tahun ini Pak, atau ada makna lainnya Pak? Tentunya Polri sebagai
Penanggung jawab keamanan dalam negeri memiliki peran yang besar untuk menciptakan kondusivitas Kamtipmas sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, pembangunan dapat berjalan dengan baik, dan Indonesia emas tahun 2045 dapat tercapai. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Robai Mutia, Sinpo TV melaporkan. Dan seru sekali ya, dari pagi di tanggal 1 ini macet sekali perjalanan yang jalan di Jakarta, di mana masih merayakan HUT Bayangkara yang ke-78, dan kami mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-78 untuk para pihak kepolisian. Dan kalau kita balik lagi nih Tiara dan juga pemirsa, di mana informasi-informasi sebelumnya untuk kasus-kasus yang belum selesai, lebih tepatnya ada juga dari Tribata TV yang di mana wartawan ini masih dengan pengusutan bagaimana mencari siapa sih pelaku dari kejadian ini. Ya, tentunya terkait dengan kasus wartawan yang ada di Medan ini sangat disayangkan bisa terjadi. Semoga lagi-lagi kebebasan pers ini bisa diperjuangkan dan juga tentunya aman dari segi investigasi ataupun liputan yang dilakukan. Selain itu juga tadi kita ada kasus terkait kasus Vina yang sudah berlangsung 8 tahun lamanya. Kita masih terus menanti titik terangnya seperti apa, dan harapan kami tentunya sebagai masyarakat, mungkin nanti masyarakat di luar sana dalam perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang ke-78 ini bisa mewujudkan Polri yang tegas, namun satu sisi menjadi humanis dan juga merakyat. Benar sekali, itu harapan dari hati kita ya. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dewi Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.